Halo teman-teman, balik lagi di channel ini ya. Buat kamu yang suka Arduino Project, Arduino, atau project elektronika, atau tutorial tentang Arduino, jangan lupa subscribe ya. Karena channel ini kita bakal sering bahas project-project keren, tapi tetap mudah diikuti. Oke, langsung kita mulai ya teman-teman. Jadi di video ini kita akan membuat tempat sampah otomatis yang bisa membuat tutupnya secara otomatis saat tangan kita mendekat. Jadi tutupnya itu dia buka sendiri gitu ya teman-teman. Sistem ini itu bekerja menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi jaraknya. Lalu servo motor akan membuka dan tutup pintu tempat sampahnya. Itu ya teman-teman. Selain itu kita nanti juga menambahkan LCD supaya tampilannya lebih profesional dan informatif. Oke. Sebelum masuk ke rangkaian dan coding, kita lihat dulu ya teman-teman. Jadi komponen apa aja yang akan kita butuhkan. Oke, yang pertama nanti kita pakai Arduino Uno. Ini Arduino Uno. Lalu kita juga pakai namanya sensor ultrasonik. Kalau kalian nggak menemukan sensor ultrasonik di sini, kalian boleh search di sini ya teman-teman. Kalian cari aja namanya ultrasonik. Nah ini. Oke. Di sini aku pakai yang 4 pin ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada dua tipe. Ada yang 3 pin dan juga 4 pin. Sebenarnya sama aja. Cuma aku biasanya pakai yang 4 pin. Oke, ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada namanya komponen micro servo. Nah, ini. Micro servo ini nanti fungsinya buat membuka tempat sampahnya. Lalu ada juga namanya LCD. Nah, ini. Aku pakai yang LCD 16 kali 2 12C ya, atau biasanya nyebutnya I2C gitu. Oke. Nah, komponen yang kita butuhkan itu cuma ini, teman-teman. Jadi ada berapa? 1 2 3 4. Ada 4 komponen yang kita butuhkan. Jadi komponen ini semisal kalian pengen bikin projectnya asli, kalian boleh beli di marketplace atau kalian beli di toko elektronik juga ada komponen ini. Oke ya teman-teman. Cara kerjanya itu cukup sederhana nanti. Jadi sensor ultrasonik akan mengirim gelombang suara lalu menangkap pantulannya dengan mengetahui jarak objek. Jika jarak tangan kurang dari jarak tertentu, misal kita bikin jaraknya 20 cm, Arduino akan memberi perintah ke servo untuk membuka tempat sampah tersebut. Oke. Dan di LCD kita bisa menampilkan pesan seperti silahkan buang sampah. Jadi orang-orang itu kayak tertarik gitu loh teman-teman. Jadi biar sampah nggak berserakan di mana-mana. Tuh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian rangkaian. Ya teman-teman, pastikan kamu memperhatikan pin Arduino di sini. Di sini terdapat pin Arduino karena ini yang paling penting ya supaya proyek kita itu berjalan dengan baik. Kalau kamu merasa videonya ini kecepatan atau terlalu cepat, kamu bisa pause video ini karena semua koneksi dibuat sederhana mungkin, teman-teman. Kalian boleh pause atau uh, berhenti dulu untuk mengetahui rangkaiannya nanti. Oke, kita langsung rangkai aja teman-teman. Yang pertama kita rangkai sensor ultrasoniknya ya teman-teman ya. Oke, gini kita taruh di sini aja. Servo di sini, ultrasonik di sini. Oke. Yang pertama, di ultrasonik itu dia punya 4 kaki atau 4 pin namanya. Ada GND, Echo, Trig, sama VCC ya teman-teman. Jadi yang VCC ini kalian hubungkan ke 5V. Nah, atau enggak kalian boleh hubungkan ke sini dulu. Karena di LCD juga dia punya VCC, jadi kalian boleh sambungan ke sini dulu. Nah, gini. Lalu warnanya ini tak ganti warna merah ya teman-teman. Nah, gini. Oke, lalu dari VCC LCD ini
tak tarik lagi ke 5V bagian bawah Arduino. Nah, ini. Oke. Selanjutnya yang GND juga ya teman-teman ya. GND hubungkan ke pin GND. Oke, ini tak ganti warnanya warna hitam. Nah, lalu dari GND sini tak tarik ke GND Arduino. Nah, gini ya teman-teman. Selanjutnya yang trik sama echo. Trik sama echo itu tiap harus ke pin teman-teman. Jadi di sini tuh ada pin digital sama pin analog. Kali ini untuk rangkaian elektronika sensor ultrasonik ini tak hubungkan ke pin digital di sini ya teman-teman. Jadi pin trik ini tarik, masukkan ke pin 2. Pin 2 lalu warnanya tak ganti warna orange. Nah ini ekornya juga karena pin 2 kita udah pakai, maka dari itu kita nggak boleh pakai lagi teman-teman. Jadi kalau kalian pengen pakai pin 2, ini harus beda-beda pinnya. Nah gini. Jadi setiap pin ini kan ada trik sama echo. Itu pinnya harus beda-beda teman-teman. Jadi kalau yang trik itu udah di pin 2, yang echo-nya jangan di pin 2. Gitu ya. Harus satu-satu pinnya. Oke, selanjutnya ultrasonic udah, selanjutnya nih ada LCD. LCD itu pinnya ada SDA sama SCL teman-teman. SDA sama SCL. SDA ini kalian hubungkan ke A4 Arduino sini. A4 lalu SDL kamu hubungkan ke A5. Nah, gini. Oke. Ultrasonic udah, LCD udah. Selanjutnya servo. Servo ini juga dihubungkan ke di servo juga ada 3 pin ya teman-teman. Ada GND, power sama signal. Kita rakit yang GND dulu. Nah, ini karena di ultrasonic dia udah nyambung ke GND, maka dari itu servonya boleh nyambung ke sensor ultrasoniknya. Nah, gini. Jadi GND sama GND, lalu PCC atau power ini ke 5V sini. Tuh, ini ya. Nah, di power power servo masuk ke power ultrasonik atau pin VCC. Ubah warnanya merah. Nah, ini. Oke, selanjutnya untuk signal. Untuk signal di sini kalian hubungkan ke pin 2 udah dipakai, pin 3 udah dipakai, sekarang pin 4. Oke, ini ya teman-teman. Nah, oke. Untuk rangkaiannya udah jadi kayak gini, kalian boleh screenshot dulu biar nanti saat kalian berangkai kalian bisa mencontoh gitu. Oke, selanjutnya setelah perangkaian kayak gini kita langsung masuk ke bagian kodenya ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke kodenya. Caranya kalian cukup klik kode di sini. Oke, geser aja gini. Nah, di kodenya itu ada OnStar sama Forever teman-teman. Yang OnStar ini kalian hapusnya gini ya teman-teman. Cukup kalian klik, kalau geser. Nah, oke. Forever angkat, ini hapus juga. Oke, tinggalan Forever di bagian kodenya. Selanjutnya, kita pergi ke variabel, lalu create variabel. Nah, nama variabelnya ini aku kasih nama jarak. Lalu kalian pilih set, jarak untuk 0, lalu ke input, cari yang namanya read ultrasonic. Nah, ini lumayan panjang ya teman-teman. Ini boleh kalian geser ke sini dulu. Ah, ini. Set jarak
Nah, kita pinnya sesuaikan dulu teman-teman. Jadi yang pin trik ini disesuaikan sama rangkaianmu. Trik ini pin berapa? Pin 2. 2 lalu ekonya pin berapa ini? 3. Jadi disesuaikan ya teman-teman. Tadi misal rangkaian kalian nggak di pin 2 dan tidak di pin 3, itu kalian harus sesuaikan. Misal nih kalian triknya itu masuknya di pin 8, ya udah nanti trik di kodenya pin 8 gitu teman-teman. Biar nggak error nanti. Oke, setelah seperti ini selanjutnya kita coba menampilkan jarak ultrasonik di LCD-nya. Caranya kalian pergi ke output, lalu cari yang namanya ini, set position sama print to LCD. Nah, gini. Setelah seperti ini, coba yang variabel jarak ini masukkan ke sini. Oke, saatnya coba start simulasi. Apakah sudah ada jaraknya atau belum? Kita coba dulu, cek dulu sensornya udah benar atau belum. Nah, gitu. Nah, ini udah ada jaraknya ya, teman-teman. Jaraknya di sini 113. Coba kita ubah ke jarak semisal 60. Nah, di sini 61. Ya, teman-teman. Misal 75. Nah, ini di sini 75 751 gitu, teman-teman. Oke. Ini nilainya kadang pas kadang enggak ya, teman-teman. Tadi kalian bacanya yang dua angka maksudnya, dua angka dari depan. Sini 75. Yang dibaca ini 75 75. Oke, enggak masalah, teman-teman. Selanjutnya untuk menggerakkan servo, kita coba tambah program lagi untuk memutar servonya. Nah, ini kita servo itu di pin berapa? Servo itu yang hijau ya, pin 4. Oke, pin 4. Setelah seperti ini, nah ini kan tadi LCD-nya sebenarnya kita cuma pengen kasih tulisan silahkan buang sampah ini ya, teman-teman. Lalu sesudah seperti ini, kalian langsung pergi ke output, cari yang namanya rotate servo. Nah ini, rotate servo. Oke. Nah, sebelum ke rotate servo ini kasih dulu namanya if else supaya nanti buat persyaratan membuka pintu tempat sampahnya, gitu ya teman-teman. Nah, ini kalian cari yang ini if then else, dikontrol ya, yang ini. Oke. Setelah kalian udah masukkan ke kodenya, selanjutnya ke mat, lalu cari yang ini. Oke, variabel jaraknya masukkan ke sini. Oke. Nah, ini kita nanti akan atur teman-teman, atur jaraknya. Jadi jika jarak semisal kalau ada orang yang mendekat itu semisal jaraknya kurang dari 20. Nah, gini. Jika jarak kurang dari 20, maka servo membuka pintu. Caranya rotate servo on pinnya kita sesuaikan dengan pin rangkaian, pin 4. Nah, untuk membuka pintunya itu derajatnya 90, teman-teman. Derajat 90. Lalu ini kalian duplikat aja. Cara duplikatnya kalian klik kanan, lalu duplikat. Nah, masukkan ke else. Nah, kalau jika jaraknya tadi kurang dari 20, servonya kan buka di derajat 90. Tapi kalau orangnya itu pergi atau jaraknya lebih dari 20, servonya nutup lagi. Nah, gini ya teman-teman. Oke. Oke, setelah seperti ini coba kita start simulasi. Apakah benar program yang kita buat? Nah, oke ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya, teman-teman. Coba saat tangan mendekat, itu seolah-olah ini tangannya ya, teman-teman ya. Seolah-olah ini tangannya, kursornya. Coba kalau dibuat
kurang dari 20. Nah, 9 kan ini, kurang dari 20, maka servernya buka harusnya. Nah, ini dia buka pelan-pelan. Ini tergantung sinyal ya, teman-teman. Jadi kalau sinyalnya bagus, dia cepat nanti. Tapi kalau sinyalnya jelek, dia agak lambat. Oke. Ini kalau kurang dari 20. Tapi kalau lebih dari 20, nah ini kan 58. 58 itu lebih dari 20. Harusnya servernya bergerak kembali ke 0 gitu, teman-teman. Nah, tapi kok di sini silahkan buang es. Nah, ini salah, teman-teman. Kita coba kurangi dulu aja tulisannya. Jadi tulisan di sini tuh cuma boleh 16 huruf, teman-teman. Kita coba bikin 16 huruf ya. Silahkan, silahkan. Ini berarti berapa? S I L A H K A N itu 8, lalu spasi 9, atau enggak gini aja. Apa ya? Bagus ya. Buang sampah, buang sampah. Buang sampah ini berapa nih hurufnya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tambah buang sampah nih, gitu. Buang sampah nih. Coba ya, teman-teman ya. Oke, apakah sudah pas buang sampah? Nih, ya, oke. Ini aja. Udah ya, teman-teman ya. Ini udah bisa. Jadi jika semisal ada orang mendekat, terus jaraknya kurang dari 20, maka servonya buka atau pintu pintu tempat sampahnya buka secara otomatis ya ini, teman-teman ya. Dari programnya tadi, yang program yang kita buat itu buat supaya sistem yang kita rangkai itu sempurna gerakannya. Oke. Setelah kurang dari 20, nih semisal sampahnya udah dibuang, lalu orangnya pergi. Nah, orangnya pergi nih semisal jaraknya menjauh atau jaraknya lebih dari 20. Nah, maka tempat sampahnya nutup kembali. Gitu, teman-teman. Ya, gimana teman-teman? Keren nggak project tempat sampah otomatis ini? Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like supaya aku tahu kamu pengen project seperti ini lagi ya, teman-teman. Tadi kalian boleh komen, aku pengen project ini ya. Itu kalian boleh komen di komentar ya, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar dan see you.